Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami, hamba-hamba Tuhan, kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebuah karya terbaru, lagu pujian yang saya buat ini, yang mengatakan tidak hanya sekedar kata, bahwa ungkapan kasih itu tidak hanya sekedar kata, melainkan kasih itu harus diwujud nyatakan, seperti Yesus yang memberikan kasihnya kepada kita umat manusia. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Yang terangkat begitu indah, hanya di bibir saja, namun lain di hati, tak ada gunanya. Pada Yesus, Dia tidak hanya sekedar kata, kasih-Nya kepada manusia terbukti Dia korbankan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan tahu isi hati. Untuk itu, kasihilah Dia dengan mengasihi sesama, sehingga apa yang kita lakukan di dalam dunia ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Lihatlah pada Yesus, Dia tidak hanya sekedar kata, kasih-Nya kepada manusia terbukti Dia korbankan
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Shalom dan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Harapan dan doa saya untuk kita sekalian, kiranya Tuhan semakin memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Yang menjadi pembelajaran kita hari ini sebagai renungan dengan topik kasih kepada Allah dan sesama, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Pada perikop ini, Yesus memberikan jawaban yang jitu mengenai pertanyaan yang menjebak. Hukum mana yang paling terutama kepada orang Saduki dan ahli Taurat, juga pada kita saat ini? Menurut kelompok Samlai, Musa telah menerima 613 hukum atau perintah Allah di atas Gunung Sinai. 613 itu terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan. Namun Yesus adalah orang pertama yang menyatukan dan meringkaskan perintah itu sebagai perintah utama dan kedua, yakni mengasihi Allah dan sesama. Satu-satunya cara yang dengannya manusia bisa membuktikan bahwa ia mengasihi Allah adalah dengan menunjukkan bahwa ia mengasihi manusia. Dalam hal ini, Yesus mengutip kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 dan juga kitab Imamat 19 ayat 18 dan seterusnya. Kasih kita kepada Allah harus terwujud dalam kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah yang pertama, dan kedua, kasih kepada sesama. Kita akan mempelajari perikop ini. Hukum yang terutama adalah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Dengan mengutip kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5, perintah ini adalah perintah ribuan tahun yang lalu yang diungkapkan oleh Musa kepada orang Israel. Bagian ini disebut sebagai Shema Israel, atau dengarlah hai Israel. Itu adalah suatu panggilan bagi Israel untuk mendengar firman Tuhan. Ayat-ayat ini sangat penting dalam kehidupan iman Israel sebagai kredo iman mereka yang dilafalkan 3 kali sehari, dan tidak ada penyembahan pada hari Sabat di rumah ibadat tanpa melafalkannya. Melalui Shema ini, Israel diajak untuk memilih
persekutuan intim dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Sema merupakan pernyataan terbaik tentang kodrat monoteistis Allah dan menentang Baalisme atau rumusan pengakuan ilahi yang bersifat majemuk. Seluruh aspek kehidupan Israel didasari oleh hubungan kasihnya kepada Tuhan dengan komitmen, ketaatan, dan kesetiaan yang total. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu berarti mengasihi Allah dengan segala perintahnya, dengan tekad yang bulat. Kasih berarti menaruh perhatian penuh kepada kepentingan pihak lain. Maka dari itu, mengasihi Tuhan berarti menaruh perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Kata hati menunjuk pada kata broken heart atau hati yang hancur. Dengan segenap hati atau bahasa Ibraninya hati yaitu lebab sebagai sumber inti kepribadian, yakni sumber segala perasaan, kegembiraan, kesedihan, keberanian, kepercayaan, kebencian. Sumber proses akalia yaitu pertimbangan, perumusan niat, perundingan, perencanaan. Tempat penentuan sikap-sikap moral, pengambilan keputusan, dan perencanaan kejahatan. Atau juga keangkuhan, ketegaran, kefasikan, dan lain sebagainya. Jadi hati manusia pada prinsipnya cenderung kepada kelicikan dan kekerasan. Maka oleh karena itu hati perlu dibaharui melalui anugerah Allah. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran kita serta perasaan-perasaan dan juga keputusan-keputusan kepada Tuhan untuk dibentuk dan dituntun dan untuk dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Kata soul menunjuk kepada jiwa atau roh manusia, yaitu dengan segenap jiwamu. Jiwa berarti nefes atau pernafasan yang menunjuk kepada prinsip kehidupan manusia. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti menundukkan serta mengabdikan segala perasaan dan nafsu keinginan pada kehendak Tuhan, sehingga segenap potensi perasaan manusia menjadi sarana kehendaknya. Kemudian kata mind, understanding menunjuk pada inteligensi atau pemahaman. Dan kata strength atau dengan segenap kekuatanmu menunjuk pada ability, power, atau kecakapan, atau juga kekuatan. Jadi dengan segenap kekuatanmu berarti bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh Taurat, serta memberantas hal-hal yang dilarang olehnya. Jadi mengasihi Allah itu harus melibatkan hati, yaitu penyangkalan diri, pemahaman yang benar akan Allah atau inteligensia yang mantap, roh
dan bahkan dengan segenap kecakapan kita atau kemampuan atau kekuatan kita. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan berarti menaruh perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Jadi segala aspek hidup kita harus kita tundukkan di hadapan Allah dan dipersembahkan sebagai korban untuk mengasihi Allah dan menjadikan Allah the center of all dalam kehidupan kita. Jadi Allah sebagai pusat segalanya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada saat ini Taurat Tuhan menekankan mengasihi Allah dengan prinsip tidak menduakan Allah atau tidak menyembah berhala-berhala. Pada saat ini juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Yang adalah kita harus dapat menyangkal diri bahwa kita harus menjauhkan dari hal-hal godaan-godaan yang ada di dunia ini yang dapat jatuh kepada bentuk keberhalaan. Profesor G. Dan mengatakan mengasihi Tuhan berarti menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan menaati Tuhan. Atau mengasihi Tuhan berarti kita harus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan yang rela menegakkan perjanjiannya dengan Israel juga dengan kita sekarang. Dengan segenap hati dan juga dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jadi sikap mengasihi adalah sikap menghormati Tuhan yang akan membuat kita menjauh dari dosa, karena kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Salah satu alasan Tuhan membangkitkan rasa gentar, rasa takut dalam diri orang Israel di Gunung Sinai pada waktu itu dan juga pada kita saat sekarang ini adalah untuk belajar berbalik dari dosa dan menaati hukum-hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah bagaimana kita mengasihi, mencintai Allah dalam semua totalitas kehidupan kita. Sekarang bagian yang kedua adalah hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini pun dikutip oleh Yesus dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18 sampai seterusnya. Kasih yang kita ekspresikan kepada sesama secara horizontal tanpa pandang bulu, tanpa memandang muka, siapakah dia, apakah agamanya, bagaimana warna kulitnya, dan bagaimanapun budayanya, dan kita harus dapat menunjukkan kasih kita sebagai ekspresi kita kepada Allah secara vertikal. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah sesamaku untuk dikasihi? Dalam Imamat 19 ayat 9 dan seterusnya, setelah orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Sejarah bangsa Israel dalam perjanjian lama boleh dikatakan berpusat pada tanah perjanjian atau land as promise,
yang kelak disebut negeri Israel atau tanah yang kudus. Tanah yang Tuhan berikan kepada orang Israel, mereka harus hidup dalam kekudusan. Karena yang mempunyai tanah itu, yaitu Allah sendiri, adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, Tuhan yang berhak menentukan cara hidup mereka di tanah itu. Dalam konteks hidup di tanah milik Tuhan, Tuhan memberikan Taurat kepada umat itu dengan tujuan agar mereka berbahagia dan sejahtera. Inilah yang menjadi dorongan ataupun memotivasi mereka untuk taat kepada perintah-perintah Allah, karena kekudusan Allah itu sendiri. Jadi Taurat tidak tertarik pada ketaatan yang abstrak, tetapi pada cara hidup manusia yang bermoral, yang berperilaku dan beretika sesuai dengan kehendak Allah yang mempunyai tanah itu. Karena Allah yang memberikan tanah kepada umat Israel itu adalah Allah yang kudus, maka mereka harus diatur kehidupannya sesuai dengan hukum kekudusan yang berkenaan dengan tatanan sosial. Orang Israel harus hidup kudus dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal yang kecil atau hal yang sepele. Banyak orang menganggap dalam hal-hal sepele sebagai tidak berkaitan dengan kehidupan rohani, sehingga berdoa pun hanya untuk hal-hal yang dianggap besar. Dalam hubungan dengan sesama manusia, kasih dan kemurahan hendaklah menjadi motivasi dasarnya. Apa yang perlu diperhatikan? Siapa sesamaku manusia? Mereka harus memperhatikan orang-orang miskin. Orang-orang miskin dalam Perjanjian Lama adalah para janda, anak yatim piatu, dan juga orang asing atau orang pendatang. Maka ketika mereka memanen hasil panen, itu harus ditinggalkan atau disisakan bagi orang-orang miskin. Mereka tidak boleh mengambil semua habis panenannya, tetapi harus menyisakan kepada orang miskin. Kemudian ada hukum yang lain, jangan mencuri, berbohong, ataupun berdusta kepada sesamanya. Jangan bersumpah palsu demi nama Allah untuk menipu atau mencurangi orang lain, karena tindakan ini menghina nama Tuhan yang kudus. Kemudian perilaku yang lain adalah mereka harus memberikan upah yang harus dibayarkan kepada budak, dan itu harus diperhatikan. Orang kaya atau orang kuat memperoleh keuntungan dengan memperlakukan orang miskin, orang lemah secara tidak adil, itu akan mendapat hukuman. Maka upah seorang buruh harian harus dibayarkan pada petang hari dengan segera sesudah dia menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian larangan yang lain, mereka dilarang untuk mengutuk orang tuli, dan di depan orang buta tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh ada dua standar keadilan, satu untuk orang kaya dan satu untuk orang miskin. Pelaksanaan keadilan harus sama terhadap semua golongan. Kemudian mereka tidak diperbolehkan mengancam sesamanya, baik melalui tuduhan maupun dengan diam. Tapi harus berterus terang menegur
Menegur bukan berarti menyatakan atau menunjukkan kesalahan. Melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh bukan hanya menunjukkan ketiadaan rasa benci, namun juga keinginan agar orang itu bertambah baik. Robert O. Kuhlman mengatakan, sebuah kata teguran yang tidak diungkapkan mungkin berarti dorongan bagi orang tersebut untuk terus berbuat dosa sehingga membuat diri sendiri berdosa. Orang juga tidak boleh menuntut balas atau menyimpan dendam terhadap sesamanya. Itulah bagian poin-poin yang kita dapat memperhatikan siapakah sesama kita, dan oleh karena itu kita dapat mengasihi mereka dengan sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, minggu ini kita diingatkan berulang-ulang mengenai pemaknaan kasih mengasihi. Kasih adalah sebuah komitmen ataupun perintah. Persoalannya adalah, maukah kita melakukannya? Semua orang pasti hidupnya ingin berhasil, ya. Tidak sedikit orang rajin ikut seminar motivasi dan rela keluar banyak uang. Tak sedikit orang tahu banyak ilmu karena mengenyam pendidikan sarjana dan meraih beberapa gelar. Tak sedikit pula yang rela tiap hari meluangkan waktu untuk menguasai keterampilan baru. Namun, kenapa hanya sedikit orang yang berhasil untuk berbuat sesuatu? Karena tanpa sadar telah menjadi salah satu anggota dari organisasi terlarang. Ini bagaikan joke, ya, atau lelucon. Ada orang memberikan singkatan-singkatan seperti NATO, no action, talk only, atau NACO, no action, concept only, atau NADO, no action, dream only, atau NAPO, no action, plan only. Mengapa ada banyak singkatan-singkatan seperti itu? Karena tidak ada konkretnya. Dengan istilah lain, kasih hanyalah lip service. Demikian dengan kasih, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kata Rasul Paulus. Yesus adalah kasih dan sudah mengasihimu. Maka lakukan kasih dan berbagilah akan kebaikanmu setiap hari kepada siapapun. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita mengasihi orang yang dekat dengan kita? Bisa saja kita sebagai seorang ibu, emosi kita tidak dapat kita kendalikan dengan baik. Suatu saat bisa emosi itu meledak-ledak. Kita seolah-olah kehilangan kendali, sehingga kita terpancing mengeluarkan kata-kata kasar untuk melampiaskan rasa marah. Kenapa marah? Mungkin bisa saja seorang ibu memarahi anaknya atau pembantunya karena sudah menjatuhkan vas bunganya yang mahal, vas bunga kesayangannya. Maka si anak ataupun pembantu itu akan dimarahi. Dan sebenarnya kata-kata yang sangat kasar itu sudah melukai hati mereka yang ia sayangi.
Dan ini dapat saja diperhadapkan kepada pilihan. Mana yang lebih baik hancur, benda mati itu, ataukah hati yang sudah terluka? Saudara yang kekasih, untuk mengasihi Allah akan terbukti bagaimana kita mengasihi sesama. Tetapi tidak hanya sekadar kita memaknai kasih itu hanya sebagai slogan. Tapi bagaimana kita sesungguhnya untuk dapat mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Satu kali baru saja seorang istri menerima hadiah mobil dari suaminya karena pernikahan mereka. Dan istri ini mengendarai mobilnya, lalu pada saat di tikungan yang tajam dia menabrak mobil orang lain. Ternyata mobil itu supirnya adalah seorang yang sudah tua. Dengan menangis terseduh-seduh, sang istri ini menyesal apa yang sudah dia lakukan, dan dia menganggap bahwa suaminya akan marah besar karena mobilnya sudah penyok dan mobil orang lain yang ditabraknya pun juga sudah penyok. Lalu orang tua itu mengatakan kepada sang istri ini, apakah ada kartu asuransi di dalam mobil itu? Jika ya, maka itu dapat menolong. Kalau mobil saya ditabrak, tidak jadi mengapa, yang penting kita selamat. Lalu kata orang tua itu lagi, cobalah lihat apakah ada kartu asuransi. Dengan terisak-isak tangis, sang istri ini memeriksa laci mobilnya, kemudian menemukan kartu asuransi itu, dan dengan sebuah amplop. Dia membuka amplop ini, ternyata adalah surat dari suaminya yang mengatakan, istriku sayang, ketika kamu mengendarai mobil ini dan apabila kamu kecelakaan, maka jangan kamu pikirkan mobil itu, karena aku mencintaimu, bukan mencintai mobilmu. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, ada banyak contoh-contoh yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pemberian kasih bukanlah sekadar untuk memberikan materi, memberikan sedekah, tetapi bagaimana kepedulian kita bagi orang lain untuk menjadi kebaikannya. Inilah yang menjadi renungan bagi kita, bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Itulah tanda kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Sekarang, maukah kita mempraktikkan bagaimana kasih Tuhan ada di dalam kasih kita? Ada banyak contoh tokoh-tokoh yang dapat kita pelajari, yang dapat menjadi pengalaman yang baik, seperti Mother Teresa atau Bill Gates, ya, dan banyak tokoh-tokoh lain sebagai dermawan dan juga mengasihi orang-orang yang tidak mereka kenal. Inilah yang menjadi karakteristik orang Kristen, mengasihi Allah
Buktinya adalah bagaimana kita mengasihi sesama. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kiranya dalam pembelajaran ini kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.